Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam Bu. Iya, ketua kelasnya Leo, tolong bantu Ibu pimpin doa. Marilah teman-teman kita berdoa mulai. Selesai. Oke, makasih ya Leo. Oh ya, siapa yang tidak hadir hari ini Leo? Ada Bu. Ira kenapa ya? Tadi Ira kenapa ya? izin sakit perut. Oh sakit perut, ya udah, mudah-mudahan aja cepat sehat ya. Nah, yang lain masih tetap sehat ya. Oke, Alhamdulillah sehat Bu. oke, sehat. Oh ya, siang hari ini gimana nih kabarnya semua? Sehat Bu. Sehat. Baik Bu, alhamdulillah. Bu, baik. Ya, kemarin Ibu sudah pernah menyampaikan ya, kalau seandainya Ibu tanya kabar, kalian harus jawab sehat, kuat, luar biasa. Paham? Ya lupa Bu. Iya. Nah, ini tahu lagi ya. Ya. Iya, gimana kabarnya anak-anak? Sehat, kuat, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua nih, biar semangat. Oke. Nah, semuanya pada sehat ya. Oh ya, sekarang kan kita sedang dalam masa pandemi ini, ya. Ada virus COVID yang sedang melanda. Nah, jadi anak-anak semua itu harus pinter-pinter jaga kondisinya. Ya harus terapkan selalu 5M. Ada yang tahu apa itu 5M? Cuci tangan Apa? Bu. Cuci tangan, terus Pakai masker Bu. Masker. Ya, masker, lagi jaga jarak, jarak. Jaga jarak. Nah, apa lagi? gunakan Hindari fiber. Memakai masker Berkumpul ya. ya, dan menjaga stamina. Nah, harus terapkan selalu itu ya, supaya Anda semua terhindar dari bahaya COVID. Nah, dan yang paling utama sekali, Anda semuanya harus bisa menjaga hubungan baik dengan Yang Maha Pencipta, supaya kita selalu dilindungi. Paham? Kamu. Paham ya? kamu. Oke. Nah, sekarang kita kembali pada pelajaran IPA. Nah, kembali ketemu lagi dengan Ibu. Nah, sekarang udah siap belajar nggak nih? Siap Bu. Siap. Siap Bu. Siap ya? Oh ya. Siap Bu. Modul yang sudah Ibu kirim ya dari WA itu Ibu harap sudah dibaca ya. Nah, kemudian siapkan juga buku paketnya, alat tulisnya harus disiapkan semua ya. Karena hari ini kita akan belajar IPA. Ya, kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Nah, ini Bu Nino. Nah, bisa didengar Ibu ya? Iya. Sekarang semuanya fokus ya? Fokus nggak nih? Nah, kalau belum fokus, yuk mana jempolnya? Ayo jempolnya. Jempolnya gini, terus tatap jempol sambil tersenyum. Nah, senyumnya yang paling manis ya, sampai hitungan 1 menit ya, sama 1 menit ya, mulai. Oke, udah fokus semua ya. Nah, jangan ada yang ngantuk nih. Bu, jangan dipoto Bu. Oke, nah sekarang kita masuk pada pelajaran kita hari ini ya. Nah, udah kelihatan anak-anak? Belum Bu. Ya, jaringannya ya. Iya, lagi proses ya, tapi Kelihatan Bu. Sudah ada Bu. oke. Iya. Terbesar Bu, udah kelihatan. Oh iya. Baik, bisa ya. Nah, kira-kira 100% cukup? Sudah cukup Bu, cukup. Sudah ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Nah, tapi sebenarnya minggu yang lalu kita sudah membahas nih pencemaran lingkungan ya, termasuk pengertian dari pencemaran lingkungan, kemudian jenis-jenisnya, dan juga kita sudah bahas apa itu pencemaran yang jenis yang pertama yaitu pencemaran air. Nah, hari ini kita akan lanjutkan. Tapi sebelumnya, siapa yang bisa mengulang kembali apa sih pencemaran air itu? Ayo. Pencemaran air. Saya Bu. Pengertiannya? Iya, silakan Eka.
Pencemaran air adalah masuknya zat atau bahan ke dalam lingkungan perairan sehingga mutu airnya terganggu. Benar nggak, Bu? Oh, iya, tepuk tangan teman-temannya, benar sekali nih. Terima kasih. Iya, berarti pelajarannya diulang di rumah ya. Nah, yang lain juga gitu. Jadi yang sudah kita pelajari jangan dibiarin aja, dibaca-baca lagi. Nah itu. Nah kemudian hari ini kita akan bahas jenis pencemaran yang lain. Tapi sebelumnya, yuk perhatikan dulu foto ini. Kelihatan? Kelihatan dulu fotonya kelihatan? Nah, kalau kondisinya seperti ini, siapa yang bisa menyebutkan bagaimana nih kondisi kota nih dalam foto ini? Suasana lingkungannya seperti apa kira-kira? Saya Bu. Ya, siapa? Ya, silakan Rino. Rina Bu. Itu Ya, suasananya di kota, di jalan raya. Itu sepertinya Ya. banyak kabut asap gitu Bu. Banyak kabut asap, Oh, kemudian iya, banyak Kak. kendaraan, ya. Banyak kendaraan juga Bu. Iya, iya. Iya, betul Pak. Sepertinya udara di kota ini tercemar oleh kabut asap Bu. Oh iya, lengkap sekali ya, pinter ya, Rino ya. Nah, ternyata di foto ini itu menunjukkan suasana kota yang sedang dilanda kabut asap. Nah, ini adalah suasana kota kita, yaitu di Jambi kemarin pernah dilanda kabut asap. Nah, kabut asap ini kan melanda di tahun 2019 ya. Nah, harus ingat. Nah, dulu sempat kita harus memakai masker, kemudian jarak pandang kita juga terbatas karena kabut asap. Nah, malah yang lebih heboh lagi, asapnya sampai di negara tetangga dan juga sering ditayangkan di media-media. Nah, ini ada beritanya nih. Yuk, kita tonton dulu ya. Ya, Bu. Kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan semakin tebal menyelimuti kota Jambi. Jarak pandang di Sungai Barahari terbatas sehingga menghambat aktivitas warga yang hendak menyeberang dengan perahu. Warga mengeluh akan kualitas udara yang semakin buruk. Mereka mengaku alami mata perih dan kesulitan bernapas. Mengingat tidak sadar pencemaran udara yang semakin tidak sehat, pemerintah mengimbau warga, terutama anak-anak, untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Oke, nah udah dilihat ya, udah ditonton ya, itu cuplikan berita tentang peristiwa kabut asap yang kita alami kemarin ya. Nah, dari foto yang sudah Ibu sajikan, kemudian ada tayangan video, ada nggak yang bisa menebak kira-kira kita akan bahas tentang apa ya hari ini? Saya Bu, pencemaran udara Bu. Pencemaran udara Bu. Nah, iya siapa? Coba Rory ya, Rory tunjuk tangan, silakan Rory. Apa Rory? Kalau dari gambar tadi sama video Bu, kita mungkin akan belajar tentang pencemaran lingkungan, salah satunya pencemaran udara Bu. Oke, ya bagus sekali Rory. Ya, tepuk tangan dulu tuh Rory. Nah, ya. Oke, kita hari ini akan membahas tentang pencemaran udara. Nah, namun sebelum kita masuk pada materinya, kita harus tahu dulu nih, apa sih tujuan yang akan kita capai? Nah, tolong Leo, bacakan tujuannya. 1. Menjelaskan pengertian pencemaran udara. 2. Menganalisis penyebab pencemaran udara. Oke, terima kasih ya. Nah, jadi nanti setelah belajar, kita akan bisa menjelaskan pengertian pencemaran udara, kemudian kita tahu juga penyebab dari pencemaran udara. Nah, selama kita belajar, nanti kalian akan dinilai. Ada penilaian pengetahuannya, nanti ada beberapa soal, namun berhubungan dengan akan materi yang kita bahas ya. Kemudian ada penilaian keterampilan. Nah, ini pada saat kalian berdiskusi ya, mengkomunikasikan hasil dari kerja kalian. Kemudian sikap kalian juga dinilai ya, misalnya kalian kerja sama ya, kalian saling menghargai pendapat teman yang lain gitu ya. Oh ya, ini perlu sampaikan. Nah, ini kegiatan yang akan kita lakukan anak-anak semua. Yang pertama, kita akan coba di sana berdiskusi secara berkelompok sesuai tuntunan LKPD. Nah, jadi LKPD-nya Ibu share ya di WA. Nah, kemudian kalian akan menemukan pengertian pencemaran
pencemaran udara. Nah, kemudian nanti siap-siap nih, semua kelompok akan presentasi. Nanti kita ambil beberapa kelompok saja ya, tapi semuanya harus siap. Karena kita belum tahu siapa yang akan tampil. Kemudian nanti ada diskusi kelas, jadi kelompok yang lain boleh bertanya pada kelompok yang tampil. Paham? Paham Bu. Paham kira-kira Nanda? Paham Bu. Baik, pinter ya. Ya, baik. Nah, karena udah paham, sekarang kita lihat apa nih yang akan kita kerjakan. Oh ya, LKPD-nya udah Ibu bagi ya. Nah, Ibu harap udah dibaca. Nah, di sini kita lihat lagi. Nah, ini LKPD-nya adalah bekerja yang akan kalian kerjakan. Ini masing-masing kelompok kan udah terima. Nah, kita pakai kelompok yang kemarin itu ya. Nah, sebelumnya Ibu ingatkan dulu nih nama anggotanya. Kelompok 1 ada Leo, Eka, dan Indah. Kelompok 2-nya Paulina, Rory, Rino, dan kelompok 3 Ira, Asif, Sumarna, dan Linda. Ya, itu kelompoknya yang kemarin ya, kita pakai kelompok kemarin. Nah, di sini silakan Ananda buat kelompok berapa, kemudian nama anggotanya. Nah, ini ada tujuannya sama dengan yang tadi yang sudah dibacakan tadi ya, sama si Leo tadi ya. Nah, ini kemudian ini kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Nah, nanti kalian akan mengamati gambar ini, kemudian kalian mengisi tabel berdasarkan gambar yang sudah kalian amati. Nah, nanti dari tabel ini kalian akan bisa membuat pengertian dari pencemaran udara dengan kalimat sendiri. Nah, yang kedua lagi, ada pengamatan yang nomor 2. Nanti kalian amati nih, ada gambar-gambar ya, ada 6 gambar di sini. Nah, nanti di tabelnya dituliskan keterangan dari gambar masing-masingnya dan kalian buat penyebab pencemaran. Ini tinggal conteng aja. Kalau misalnya pada gambar A itu menunjukkan aktivitas alam, aktivitas manusia ya yang menyebabkan pencemaran. Nah, sampai di sini paham? Paham Halo? Bu. Paham Bu? Ya, paham. Ya, kita mulai kerja ya. Nah, sekarang Ibu kasih waktu, silakan bekerja selama lebih kurang 5 menit, cukup ya? Cukup Bu. Oke. Nah, ya, 5 menit bekerja. Nanti sesudah kalian menemukan jawabannya ini, kalian buat pengertian pencemaran itu apa, kemudian penyebab terjadinya. Tinggal memindahkan saja isi dari tabel yang sudah kalian isi. Nah, sekarang silahkan bekerja dan bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Nah, sekarang dimulai ya. Silakan. Kelompok 1 ada kendala? Masih Si Eka, ada yang ini? Jadi masalah? Enggak Bu, ini lagi cari pencemaran udara ya Bu ya. Iya, ya. Pengertiannya ya Bu ya. Ya. Iya. Udara. Kelompok 2, si ini Paulina, Rory, Rino, ada masalah nggak nih? aman Bu. Nah, ini sedang checklist ya Bu. Aman ya? Nah, Lalu, oke, bagus. Oh ya, buku-buku yang sudah dibawa, kemudian modul juga sudah Ibu kasih itu dibaca ya, untuk tambahan referensi kalian. Mungkin juga ada yang bawa literatur yang kalian cari dari internet, nah silakan dibaca. Kelompok 3 gimana? Ketuanya nih, Asif. Gimana nih, Sif? Aman? Halo, kelompok 3? Aman Bu, aman. Atau Linda? Aman ya? Bu, aman. Iya. Nah, ya. Oh ya, sekarang karena waktu diskusinya sudah hampir habis ya, jadi silakan masing-masing anggota kelompoknya siapkan nih yang mau presentasi ya, yang mau presentasi dipersiapkan. Nah, sekarang kita akan memulai presentasinya. Udah siap semua ya? siap. Iya, nih yang mau kita presentasikan. Ayo, kelompok siapa dulu nih yang mau presentasi? Ayo silakan. Cuma mengisi ini ya, mengisi tabelnya. Nah, ini cuma conteng tabelnya. Ya, silakan. Siapa? Saya boleh. Siap.
Oh, Bu Eka. Iya ya. Nih, Eka kelompok satu, Bu Eka yang mau Nah, silakan. Satu ya. Oh iya, kelompok satu silakan. Aktivitas alam, Bu. Diperkenalkan dulu. Oh Kelompoknya iya, dan kelompok berapa? Bu. Ya. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Silakan, Mama. Yang aktivitas alam ya, gimana, Bu? Yang ini dulu, yang kegiatan satu dulu, ada nih asapnya. Kegiatan 1 itu pencemaran udara ya, Bu ya. Apakah? Apakah kondisi pencemaran pada udara. dampak tersebut yang kalian lihat? Iya, Bu. Apakah jumlah asap dalam batas Ya. normal? Kedua. Tidak, Bu. Kayaknya tidak ya. Kalau Ya, dari kelompok kami tidak. tidak ya. Ya. Apakah asap tersebut Ya. berada pada waktu yang tepat dan tempat yang semestinya? Ini tidak ya, Leo ya, kita jawab tidak. Bu. Ya. Terus yang nomor 4, apakah hal tersebut adalah akibat dari aktivitas manusia? Iya. Yang kelima, apakah kualitas udara menjadi menurun? Iya. Apakah dengan adanya asap, Oke. udara berjalan sebagaimana mestinya? Tidak, Bu. Itu, Bu. Oke, ya, oke bagus. Nah, pengertian pencemaran udara nih, Kak. Oh, Lanjut. ya lagi, Bu ya. Pencemaran udara itu Ya. masuknya suatu bahan ke dalam udara ya, Bu ya. Oh iya bagus, iya ya. Ya. Yang melebihi batas normal gitu, Bu. Oke, yang lebih Batas normal, nah itu. sehingga mengakibatkan polusi mungkin, Bu, gitu. Ya, sehingga mungkin lingkungannya terganggu gitu ya. Iya, lingkungannya terganggu. Gitu. Ya, itu dari kelompok 1. Mungkin ada tanggapan? Bu, dari kelompok 2 boleh menambahkan Nah, ya yang mana ya? di kesimpulan. Oh ya, sebelumnya kita tepuk tangan nih dulu. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 nih. Oke. Ya, kelompok 2 menambahkan yang mana ya? Terima kasih, Bu. Saya telah dari kelompok 2 coba menambahkan yang dikatakan oleh kelompok 1 tadi. Karena masuknya suatu bahan, Bu, mungkin lebih spesifik ke senyawa-senyawa kimia kali, Bu ya. Oh gitu, ya, boleh. Ya. Ini suatu bahan atau, nah kita tambahkan ya. Ya. Ya, ini kan kadar asap gitu ya. Nah sebenarnya nanti kalau dikaji literasinya bisa juga dari faktor biologinya mungkin ya. Oke. Nah sekarang yang kedua lagi, kelompok berapa yang mau tampil? Tadi tepuk tangan ya untuk si Rory yang sudah menanggapi. Kemudian kelompok 1 yang sudah tampil ya, yuk tepuk tangan dulu. Nah ya. Sekarang yang kedua lagi, kelompok berapa yang mau tampil? Halo? Kelompok 3, Bu, yang belum. Kelompok ya, kelompok 3, silakan. Siapa nih, Linda ya? Ya. Nah, ya silakan Linda, baca keterangannya Linda. Yang pertama nih gambar apa? Yang pertama, gambar kebakaran hutan, Bu. Oke, ada kebakaran hutan. Terus apa lagi? Kebakaran hutan. Oh ya, ya. Oh ini udah terisi ya, aktivitas alam. Oke, yang kedua apa lagi Mbak? Gambar yang kedua nih Bu bantu nih, yang B apa nih? Asap pabrik Bu ya. Yang kedua asap pabrik ya, asap pabrik. Iya, asap pabrik. Apa lagi? Yang C. Yang ketiga, yang C nih kendaraan. Nih dia. Bermotor itu. Asap kendaraan bermotor. Oh, Asap iya. kendaraan, Bu. Oh. Kendaraan. Nah sekalian kita lirik yang D juga nih. Bakar sampah, Bu. Bakar sampah, Bu. Iya, bakar sampah. Ya, berarti ada asap kendaraan, kemudian
ada pembakaran sampah, ya. Nanti ya sampah nanti kita bisa tentukan ya, termasuk aktivitas yang mana. Yang ini apa nih, Linda? Gunung meletus, Bu. Gunung Sampingnya? meletus. Ya, yang sampingnya apa? Oh, itu asap rokok. Oke, bagus sekali Linda. Yang kelima ada gunung meletus. Kemudian yang terakhir adalah asap rokok. Nah, sekarang kita tinggal mengelompokkan aja ya. Nah, ini kalau asap pabrik termasuk alam atau manusia ya Linda? Manusia, Bu. Oke, kalau asap kendaraan? Manusia. Oke, pembakaran sampah? Manusia juga, Bu. Iya, gunung meletus? Aktivitas alam, Bu. Oke, alam. Asap rokok termasuk mana? Aktivitas manusia, Jelas. Bu. Manusia ya. Oke. Nah, jadi sekarang dari tabel ini kita sudah ya. Bu Neneng, Leo tanya. Ya. Bu Neneng, Ya. itu kebakaran hutan bisa Ya, juga karena silakan. manusia nggak? Kebakaran Oh hutan iya bisa. manusia nggak? Yang nanti kita contek kedua-duanya ya. Oke, makasih pertanyaannya. Oh iya, tapi ini kelompok yang tampil tadi kelompok Linda ya. Gimana Linda? Kalau ini aktivitas manusia atau alam nih? Pembakaran sampah. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Gimana? Manusia, Bu. Kedua-duanya ya? Ya, Oh, bisa manusia. Kedua-duanya boleh ya? Iya, bagus. Ya, bagus ya, udah ditanggapi sama si Leo. Tepuk tangan dulu tuh Leo. Oke. Nah, kelompok yang tampil juga tepuk tangan sama kelompok Linda ya. Nah, oke. Kasih Linda sudah presentasikan. Nah, sekarang kita masuk pada kegiatan kita yang berikutnya ya. Kita lihat tujuan kita hari ini apa sih? Apakah sudah tercapai gitu? Nah, tadi kita disuruh ngapain ya? Kita menentukan pengertian dari pencemaran, kemudian juga penyebabnya. Analisis Ya, kita lihat. penyebabnya. Iya. Bisa dilihat? Oke, ya. Lihat lagi nih. Sering menampung ini enggak ya? Sampai ke kesimpulan ya. Nah, ini kita simpulkan yuk sama-sama. Nah, kalau kesimpulan yang pertama, siapa yang bisa menjelaskan apa itu pencemaran udara? Halo? Ya Bu, saya tadi yang jawab Bu. Ya, Eka silakan. Oh ya, Eka, apa tuh pencemaran udara Kak? Masuknya suatu bahan atau apa kata Bu Rory tadi, kata Rory tadi ke dalam udara Ya, yang melebihi batas normal sehingga kualitas udaranya menurun. Oke, tepuk tangan ke Eka. Nah, berarti kesimpulan pertama udah dapat ya. Kemudian yang kedua, kita disuruh tadi mengidentifikasi penyebab terjadinya pencemaran. Mungkin di sini dari kelompok Leo mungkin bisa ya. Oh, itu kelompok Leo di Eka tadi ya? Atau Lia kelompok 3 atau yang lain boleh? Siapa? Ya, Bu. Jadi penyebab Silakan yang kedua. penyebab pencemaran udara itu ada dua, Bu. Disebabkan oleh aktivitas Ya. alam, kemudian disebabkan oleh aktivitas manusia. Oke, teman dulu Linda. Ya, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai ya, yang ini. Ini adalah pengertian pencemaran udara. Nah, ya. Nanti kalian lengkapi dengan literasi yang kalian lakukan. Nah, kemudian penyebabnya, nah ini ada dua ya, berdasarkan yang sudah kita amati tadi. Ada yang dari alam, kemudian dari manusia. Nah, contoh-contohnya banyak. Dan contohnya bisa ditambahkan ya, tidak hanya yang ada di LKPD tadi ya, dan ada semua. Oke, yang berikutnya lagi, oh ya, nah kita kan udah belajar nih tentang pencemaran tadi ya. Nah, kira-kira apa langkah selanjutnya yang akan kalian lakukan nih? Kalian kan udah tahu nih pencemaran udara apa, terus penyebabnya apa saja. Nah, kira-kira ada nggak
tindak lanjutnya biar gimana gitu ya masalah pinjam ini. Nah, tadi kan ada aktivitas manusia juga ya. Ada yang mau kasih pendapat? Saya Bu, Silakan Ira. saya tidak akan membuang sampah sembarangan lagi Bu, terutama buang sampah ke sungai. Oke, ke sungai ya. Ini kita rawat. Bagus ya, tepuk tangan kita lah kamu. Akan buang sampah sembarangan lagi Bu. Ira. Oh ya, Ira, ini kan pencemaran udara ya. Nah, berarti kita akan menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Nah, misalnya tadi apa tuh contohnya? Setelah masuk Ya. Oke, bakar sampah, jangan lagi. Ya, jadi sampahnya dipisahkan, yang bisa terurai, yang enggak nanti pisahkan, jangan dibakar, nanti membuat pencemaran terjadi, gitu ya. Oke, nah sekarang ada soal nih, punya soal. Nah, soalnya ini itu sesuai dengan depan kita yang tadi loh. Nah, kali, ayo siapa yang mau jawab? Yuk, perhatikan gambarnya. Nah, ini termasuk pencemaran yang disebabkan oleh apa gitu. Siapa yang mau jawab? Saya Bu. Siapa tadi? Iya, Rory, silakan Rory. Iya, Rory, silakan. Berdasarkan gambar tersebut, faktor penyebab pencemaran udara adalah Bu, jawabannya aktivitas manusia Bu. Oh iya, aktivitas manusia. Tepuk tangan dulu. Nah, bagus sih Rory ya. Berarti mengikuti dengan baik pembelajaran kita hari ini. Nah, dilihat nih gambarnya, ada pesawat, kemudian ada asap pabrik, ada kendaraan. Nah, semuanya menghasilkan asap ya, dan menyebabkan terjadi pencemaran udara. Nah, sekarang ya, udah ya. Nah, soalnya cukup di sini ya. Oh ya, untuk bahan evaluasi kalian, nanti kalian boleh kalian harus mengerjakan ya, latihan, nanti mengirimkan soalnya melalui WA group ya. Oke, dan dikumpul pada pertemuan berikutnya. Nah, ini materi berikutnya kita akan mempelajari pencemaran tanah. Jadi modul yang sudah Ibu kasih, juga literatur yang bisa dicari di internet, silahkan dibaca mengenai pencemaran tanah ya. Ada yang mau ditanya? Ada? Enggak Bu, sudah paham. Udah paham semua ya? Bu, boleh Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, Bu, Rory mau tanya, kalau nggak ada Bu. lagi pertanyaan, Rory Bu. Iya. Oh, Rory, silakan Rory, tanya. Ya, Ada apa nih? bahannya lagi nggak Bu yang dibawa Bu? Bu, Oh, enggak ada. Oh, nggak ada. Oh, bahas lagi. Oh iya, pencemaran tanah, nanti LKPD-nya Ibu siapkan ya. Paling kalian nanti membawa buku, modul, dan sebagainya. Nah, tapi nanti di pertemuan berikutnya lagi, setelah kita melakukan pencemaran tanah, baru kita akan praktik cara membuat pupuk kompos ya, untuk menghindari terjadinya pencemaran tanah. Nah, namun bahan-bahan untuk pembuatan pupuk kompos Ibu kasih tahu minggu depan, karena minggu depan kita akan mempelajari teori dulu ya. Rory, bisa dipahami? Oke ya. Iya. Udah, masih semangat ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semangat Bu. Ya. Nah, oke. Baik, karena nggak ada lagi yang mau ditanya, kemudian waktunya juga sudah habis. Nah, silakan ketua kelasnya didoa dulu. Marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.